Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-61 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Wenda Lubis sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, Budi Kelontong sebagai Julung Wangi, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Pendekar Lau dan Meisin sedang mengintip jalannya pertandingan antara para pendekar pilih tanding di pelataran Candi Sorabana. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya mengancam di sekeliling mereka. Meisin terkejut ketika menengok ke sekitarnya. Ada kira-kira 20 orang bersenjata untuk melawan kami, ha? Jangan salah sangka, saudara. Kami datang bukan dengan maksud mencari permusuhan. Kalian telah berani sekali datang dengan menyelinap dan mengintip apa yang kami lakukan di tempat ini. Hal itu tentu tidak akan membuat senang pimpinan kami. Kalian harus kami tangkap dan kami bawa ke depan pimpinan kami. Apa kesalahan kami hingga kami harus ditangkap? Mengintip atau mencuri dengar apa yang dilakukan seseorang adalah pekerjaan buruk yang di negeri kami dapat dihukum berat. Baiklah, kami mengaku bersalah. Tunggu. Kalian tidak bisa datang dan pergi seenaknya di sini.
Kami sudah mengaku bersalah, dan kami bersedia pergi dari sini. Iya, kami tak akan mengganggu kalian. Dan sebenarnya kami tak mempunyai sangkut paut urusan dengan apa yang kalian lakukan di pelataran Candi Sorabana. Kalian mengaku bersalah. Itu baik. Tapi kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat ini. Kami tidak menyukai keributan, saudara. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Tapi kedatangan kalian di tempat ini sudah memancing keributan. Kalian sepertinya bukan penduduk asli desa ini. Kalian pasti berasal dari jauh. Iya, memang kami berasal dari jauh. Kami bukan warga asli negeri ini. Nah, untuk itu, kalian perlu kami periksa dengan seksama. Jadi kalian mencurigai kami? Mengapa kau tanyakan hal itu? Sudah jelas bahwa kami mencurigai kalian. Sudah loh, jangan dengarkan. Mari kita pergi. Awas! Jangan sembarangan. Kalian hanya berdua dan kami lebih dari 20 orang. Kami tidak takut, walaupun kami hanya 2 orang. Kau seorang perempuan, berani sekali kau berkata begitu di depan kami. Hah? Hei. Rupanya kalian mempunyai kepandaian juga. Iya. Walaupun hanya sedikit, kami mempunyai simpanan beberapa jurus untuk berjaga-jaga di jalan. Hei, pendekar asing. Sekalipun kalian mempunyai simpanan ratusan jurus, kalian tidak akan bisa berbuat banyak di daerah kami. Kalian mau bukti? Yang tak lain adalah Jaran Bangkal, salah seorang kaki tangan Empu Tong Pacim. Dari balik semak belukar yang gelap, bermunculan sekitar 20 orang. Jadi jumlah mereka sekarang tak kurang dari 40 orang. Nah, bagaimana? Kalian lihat sendiri betapa rapinya pengamanan kami. Aku masih bisa menambah jumlah mereka 2 kali lipat kalau memang diperlukan. Kalau kalian masih juga ingin melawan, berarti kalian orang-orang yang tidak waras. Kalian pasti akan binasa di tangan kami. Bagaimana, Lau? Kupikir sebaiknya kita menyerah saja. Dan membiarkan mereka menangkap kita. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Hei! Jangan bisik-bisik. Kami tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menunggu kalian berunding. Baiklah. Kami menyerah. Tapi kami tidak mau diikat. Apa perlunya mengikat kalian? Hah? Kalian pikir kalian bisa lolos? Ayo, Di Surabana masih terus berlangsung pertarungan antara Macan Kombang dan Julung Wangi. Julung Wangi sadar bahwa musuhnya kali ini sangat berbahaya karena memiliki kuku-kuku beracun. Sementara itu Macan Kombang pendekar dari lereng Gunung Bromo itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada pendekar dari desa Sadeng. Dia terus memburu dengan jurus-jurus macan yang bermacam-macam bentuk dan wataknya. Ya! Bagaimana Macan Kombang? Kita sudah merampungkan 20 jurus dengan baik. Bagus. Tidak percuma kau menyandang nama pendekar telapak besi dari Sadeng. Pantas jumlah muridmu bertambah banyak. Rupanya kau tekun berlatih dan berhasil mengumpulkan kemajuan-kemajuan yang lumayan. Tapi, tunggu dulu. Apakah kau mempunyai jurus simpanan yang pantas untuk ditonton orang? Tidak. Kau sudah pernah melihat jurus ini? Hanya sekarang sudah kuperbaiki dan kumatangkan sedikit. Kau ingin melihatnya lagi, Julung Wangi? Boleh. Boleh saja. Nah, bersiaplah. Julung Wangi melompat mundur 3 batang tombak. Dia tahu lawannya kali ini akan menggunakan jurus andalannya yang bernama Macan Angop.
Jurus ini memang berbahaya dan tidak pernah diajarkan Macan Kombang pada murid-muridnya. Kau curang, Macan Kombang. Semula kukira kau sudah mematangkan ilmu yang kau miliki selama ini, Julungwangi. Tapi ternyata perkiraanku meleset. Kau tidak berubah dari setahun yang lalu. Kau licik dan curang. Kau harus bersembunyi dulu paling tidak 2 tahun, Julungwangi. Jalan keluar sebelum ilmu yang kau miliki pantas dilihat orang. Kau pikir kau sudah memenangkan pertarungan ini? Cukup, Macan Kombang. Hei, tolong Papa Julungwangi ke pinggir. Kebok Luyur, apa maksudmu turun ke tengah pelataran Candi Sorabana ini? Apakah kau mau meneruskan apa yang telah gagal diraih Julungwangi? Tidak. Aku turun ke tengah pelataran ini untuk memberi peringatan keras padamu, Macan Kombang. Kau telah berlaku curang. Kau licik. Jangan berkata sembarangan, Kebok Luyur. Kau menggunakan kukumu yang mengandung racun untuk merobohkan Julungwangi. Apakah itu bukan suatu kelicikan? Ini pertarungan demi menjaga kehormatan dan harga diri seorang pendekar. Kalau memang Julungwangi cukup gesit dan berilmu tinggi, dia tidak akan pernah menjadi korban kuku beracunku ini. Di mana letak kecuranganku, kelicikanku? Kita bertarung untuk menang. Walaupun dengan cara yang paling busuk. Yang penting menang. Apapun cara yang dipakai. Baik. Kalau begitu, aku akan menjadi lawan tandingmu yang berikutnya. Boleh. Kau boleh menggunakan kuku beracunmu. Dan aku akan menggunakan ini. Setelah lebih dari 3 tahun tidak pernah bertemu, kau masih juga membawa mainan anak-anak itu, Kebok Luyur. Ini memang barang mainan. Ya. Aku yang akan memainkannya dan kau yang akan menjadi sasarannya, Macan Kombang. Siaplah. Ya. Kebok Luyur melompat terengginas kiri kanan sambil mengayunkan kala rantai, senjata yang menjadi andalannya. Macan Kombang menggeram gusar karena beberapa kali hampir saja tersambar kepalanya. Kalau sampai itu terjadi, dia tahu tidak bakal dapat melihat cahaya matahari esok pagi. Kebok Luyur terus memburu, tapi karena terlalu bernafsu, dia lengah. Dan kesempatan baik itu buru-buru dimanfaatkan Macan Kombang untuk merobohkan lawannya. Apa maksudmu, Adisara? Mengapa kau turun gelanggang sebelum pertandingan ini selesai? Aku ingin menggantikan Paman Kebok Luyur yang agaknya kurang siap untuk bertanding. Hei, pendekar dari Silabunga. Aku tidak keberatan menjadi lawanmu. Tapi turutilah peraturan yang berlaku. Jangan main selundup seperti kucing dapur begitu. Adisara, minggirlah. Aku masih bisa melayani cakaran macan dari lereng Bromo itu. Minggir! Kalian seperti bocah-bocah kecil berebut gula-gula. Mengapa kalian tidak sekalian maju bersama-sama? Macan liar. Iya, macan liar. Rupanya bukan hanya jurusmu yang bertambah maju.
melainkan juga kesombonganmu. Maaf, Paman Gembok Luyur. Biar aku saja menghadapi pendekar congkak ini. Adisara, itukah jurus pembukaan setan rebutan sajen? Sungguh mengerikan nampaknya. Bolehkah aku melihat kelanjutannya? Tentu saja boleh. Ikan Sambi, mana yang lebih hebat menurut pendapatmu? Macan lereng Bromo itu atau Adisara dari desa Silabungi? Kakak, serangan macan kumbang itu lebih berbahaya. Aku berpendapat sebaliknya. Jurus setan rebutan sajen berada satu tingkat di atas macan amop. Tapi kalau Adisara tidak hati-hati, memang dia bisa menjadi mangsa kuku macan kombang. Pertarungan berlangsung dengan sengit sekali. Macan kombang nampak keteter menghadapi gerakan aneh dari jurus setan rebutan sajen. Adisara dengan cepat sekali menyerang bolak-balik seperti mau merogoh jantung atau ulu hati lawannya. Mendadak macan kombang meraung keras sekali. Kemudian dengan gerakan kilat merogoh lipatan jubahnya yang berwarna hitam. Dan... Awas Adisara! Gembok Luyur, tua bangka tidak tahu malu. Turunlah sekalian ke gelanggang. Aku masih sanggup menghadapi kalian berdua. Jangan main serobot seperti pencuri busuk. Macan kombang, kaulah pencuri bosok itu sendiri. Lihatlah para hadirin. Saking bernapsunya memenangkan pertarungan, macan edan ini telah menggunakan senjata rahasia. Gembok Luyur lalu membungkuk beberapa kali dan memungut benda berwarna putih dari pelataran Candi Sorabana. Benda itu runcing dan bentuknya mirip kuku seekor macan. Pendekar tengik! Kau pantas mampus di tanganku macan licik. Tunggu. Tak ada perlunya ribut di antara teman sendiri. Kita semua adalah teman, bukan musuh. Seperti yang telah Tuan Kepu Mundarang katakan, bahwa pertandingan ini janganlah dijadikan gelanggang pembunuhan yang haus darah. Bagi yang menang ataupun yang kalah, tetap akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kediri. Karena itu, janganlah bertarung sampai salah seorang menjadi binasa. Menjadi korban pukulan maut temannya sendiri. Kalau begitu, pertandingan besar yang kita tunggu-tunggu selama ini tidak banyak artinya. Iya, pertandingan ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Kalau begitu, lebih baik aku jadi penonton saja. Macan kombang, Gembok Luyur dan Adisara segera melompat meninggalkan tengah gelanggang. Tapi belum sampai mereka meletakkan pantatnya di tempat masing-masing, mendadak Jaran Lejong masuk. Jaran Lejong, siapa yang kau bawa-bawa kemari itu? Entahlah Tuanku Bajil. Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya. Dia memaksa memasuki Candi Sorabana. Karena itu dia kami tangkap dan kami hadapkan kemari. Dia tidak mau menyebutkan nama dan asal-usulnya. Yang jelas dia pasti mempunyai niat yang buruk, Tuanku. Mengapa kau mempunyai anggapan begitu, Jaran Lejong? Apakah kau merasa dirimu yang paling baik, yang paling berjasa dalam kelompokmu? Tutup mulutmu. Kau tidak kami undang. Kau datang diam-diam. Bagaimana kau bisa kami anggap punya niat baik? Mengapa aku tidak diundang? Coba, kau jawab pertanyaanku. Apakah kau merasa pantas untuk kami undang? Kau tidak tahu bahwa mereka yang ada di pelataran candi ini adalah para pendekar tangguh. Para pendekar pilih tanding. Mereka pantas mendapat undangan kehormatan itu.
sedang kau tidak. Jadi aku tidak diundang karena dianggap tidak pantas menghadiri pertemuan penting ini? Iya, begitu. Oh, apa ukurannya pantas dan tidak pantas? Biar aku yang menjawab, Jaranejong. Kau tahu persyaratan apa yang harus dimiliki bagi para pendekar yang hadir di pelataran Candi Sorabana ini? Dengar. Pertama, dia harus seorang pendekar tangguh yang mampu mewakili 3 atau 4 desa sekaligus. Dan kedua, dia bukan kaki tangan pemerintah Singasari yang sampai sekarang ini masih tercecer di mana-mana. Nah, kalau kau memenuhi 2 persyaratan ini, kau boleh menjadi salah seorang peserta dalam pertandingan ini. Rasanya aku memiliki 2 persyaratan itu. Di sini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi harus disertai bukti nyata. Aku sanggup membuktikannya. Bagus. Jaranejong. Iya, tuanku. Coba berilah dia Berikutnya, sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi.
Dalam seri yang ke-62 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivon Rose sebagai Sakawuni, Haryoko sebagai Empu Renteng, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat. Empu Tong Bajil memberikan 2 persyaratan pokok kepada gadis aneh yang bertingkah laku seenaknya yang sekarang masih berdiri di tengah pelataran Candi Surabada dengan tenangnya. Gadis aneh itu menerima persyaratan tersebut. Di tempat ini bukan hanya mulut yang berbicara, tapi juga ini kemampuan yang bisa dibuktikan. Nah, Jaran Lejong. Iya, Tuan. Berilah dia pelajaran yang berharga, supaya terbuka kedua belah matanya yang dingin membeku itu. Baik, Tuan. Apa kau sudah siap? Hah? Perempuan liar? Ada apa, Kakang Jaran Lonjong? Hush! Jangan kurang ajar kamu. Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Ayo, berdiri. Mengapa kau malah duduk seenakmu begitu? Hah? Berdiri kataku. Lebih enak duduk di sini. Kalau ada yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Aku sudah siap kok. Awas. Kalau sampai tendanganku mampir ke kepalamu, jangan kau menyesal. Wah, hebat sekali seranganmu, Kakang Jaran Lonjong. Hah? Aku rasanya sampai tidak sempat untuk bernafas. Namaku Jaran Lejong, bukan Jaran Lonjong. Tapi aku lebih senang memanggilmu Jaran Lonjong. Kedengarannya lebih merdu begitu. Kurang ajar. Kepalamu yang akan kubuat lonjong. Perempuan itu terlalu congkak. Tapi dia agaknya bisa mengatasi serangan Jaran Lejong. Lihat, Sambi. Jaran Lejong dibuat paling satan dan serangannya selalu kandas di jalan. Iya, tapi aku tidak suka perempuan seperti itu. Merasa diri cantik dan paling hebat. Memang benar apa yang dikatakan Empu Tong Bajil. Jaran Lejong tidak dapat berbuat banyak melawan gadis aneh itu. Sementara si gadis melayaninya dengan tenang dan sekali waktu membuat gerakan-gerakan nakal yang menjengkelkan. Mendadak Empu Tong Bajil melompat ke tengah gelanggang. Hentikan! Hentikan! Minggirlah, Jaran Lejong. Aku tidak sabar melihat tontonan yang lamban dan tidak menarik. Biar aku yang menguji gadis liar itu. Sabar, Kakang Bajil. Gadis liar itu harus diberi pelajaran yang akan membuat tingkah lakunya menjadi sopan. Saya kira persoalan ini cukup sepele. Kakang Bajil tidak perlu turun tangan. Hadi Renteng. Ya. Aku harus menjaga kewibawaan pertemuan penting ini. Gadis itu sudah berani datang tanpa diundang. Dan sekarang dia berani mempermainkan Jaran Lejong di depan pendekar-pendekar lain. Justru demi menjaga kewibawaan itu, Kakang. Maka janganlah Kakang Bajil turun tangan dan melayani gadis liar yang masih bau kencur itu. Percayalah padaku, Kakang. Serahkan saja soal ini padaku. Baiklah, baiklah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita beri kesempatan pada para pendekar untuk menguji kemampuan gadis ini, Kakang. Iya. Agaknya usulmu cukup bagus. Baik, laksanakan. Aku mau lihat hasilnya. Nah, sekarang marilah kita buka kesempatan baru.
Di depanku berdiri seorang gadis yang tak mau menyebutkan namanya. Kita juga tidak tahu tempat tinggal dan asal-usulnya. Tapi dia menyatakan dirinya sanggup diuji oleh siapa saja. Maka, barang siapa yang berminat menjajah kemampuan gadis ini, silakan maju ke tengah gelanggang. Biarlah aku yang menghadapinya. Kau kelihatan sangat bernafsu, Macan Kombang. Terserah apa yang akan kau katakan. Pokoknya aku tidak ingin kedatanganku di Candi Sorabwana ini sia-sia. Aku tidak mau kembali ke lereng Bromo dengan tangan hampa. Tekad yang bagus. Iya. Nah, sekarang kau harus bekerja keras kalau ingin memperoleh hasil yang memuaskan. Sudahlah. Minggirlah, Renteng. Biar ku labrak gadis liar itu. Tunggu. Ada aturan main yang harus ditaati. Kau boleh menggebrak sesuka hatimu. Tapi jangan lebih dari 20 jurus. Aku hanya membutuhkan 2 atau 3 jurus untuk membuat dia jungkir balik. Cepat minggir. Minggirlah. Baiklah. Apa kau sudah siap, anak manis? Aku sudah lama tidak berburu macan. Konon kabarnya macan Gunung Bromo terkenal jinak. Gadis Edian. Kupatahkan tulang-tulangmu. Ku koyak-koyak daging kulitmu. Macan Kombang terus menggebrak gadis aneh yang masih berdiri tenang menunggu. Laki-laki pendekar dari lereng Gunung Bromo itu menjadi heran karena jurus-jurus macan yang menjadi andalannya dapat ditangkis lawan. 10 jurus berlangsung dengan cepat. Macan Kombang menjadi penasaran dan mukanya panas karena menahan rasa malu. Ya, cukup. Cukup, Macan Kombang. Aku belum kalah. Tapi kesempatanmu sudah habis, Macan Kombang. Kau harus puas sampai di sini. 20 jurus sudah berlalu. Dan gadis itu masih berdiri menantang. Kalau kau masih penasaran juga, bagaimana pendekar lain yang juga ingin mencoba kepandaiannya? Kita harus bersikap adil, Macan Kombang. Pertandingan macam apa ini? Baru 20 gebrakan sudah disuruh berhenti. Nah, siapa yang akan maju berikutnya? Ingat, hanya diberi kesempatan 20 jurus. Kalau tidak ada lagi yang turun ke tengah gelanggang, maka gadis itulah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Dan dia berhak menduduki kursi kehormatan 4 besar. Aku yang akan turun! Kursi 4 besar terlalu berharga untuk seorang gadis yang masih bau kencur. Aku tidak rela melepaskannya. Kau tidak rela, Kebo Kluyur? Kalau kau tidak rela, nah, kau harus membuatnya bertekuk lutut dalam 20 jurus. Aku akan membuatnya digotong dari pelataran Candi Sorabwana ini ke rumah tinggalnya. Ayo, gadis cilik, tahanlah serangan koloranteku ini. Iya! Senjata telah rantai dan desing berputar-putar di udara menimbulkan suara yang seram. Kebo Kluyur sama sekali tak memberi kesempatan gadis aneh itu untuk melompat menghindari serangan.
dia terus memburu dengan senjata andalannya. Tapi sama halnya dengan macan kombang, dia pun menjadi heran sendiri. Serangan-serangannya selalu patah di jalan, sementara gadis aneh itu masih lincah dan beringas. Kakinya berlompatan lincah ke kiri atau ke kanan dan kadangkala jungkir balik di udara seperti seekor lutung bercanda dengan teman-temannya. Iya! Ngejar anak setannya, oh iya! Ini. Dia malah berhasil menyodok punggungku dengan sikutnya. Iya, cukup. Cukup, Tuan Kebokluyur. Apa? Tidak. Aku belum menghabiskan 20 jurus. Kau salah hitung, Kebokluyur. Banyak saksinya bahwa justru kau sudah menghabiskan 24 jurus. Dan ini sudah melebihi ketentuan, Kebokluyur. Hentikan omong kosong ini! Hentikan! Hei, kau Adisara, pendekar dari Sila Bunga? Tidak ada perlunya cekcok segala rupa. Kalau Paman Kebokluyur dianggap pecundang, biarlah aku yang akan meremas ulu hati gadis liar itu. Hei, jadi kau yang akan maju sekarang, Adisara. Jangan berdiri di situ. Serahkan anak setan itu ke tanganku. Aku belum menemukan ciri-ciri khusus gerakan dalam jurus-jurusnya. Kakang, siapapun dia orangnya, aku sudah muak, Kakang. Jangan terburu nafsu, Sambi. Sekalipun dia hebat dan lincah seperti burung serikatan, dia tak akan mampu bertahan dalam 10 jurus melawan Adisara. Apa yang dikatakan Empu Tong Bajil tidak meleset terlalu jauh. Setelah mendekati jurus yang ke-10, nampak Adisara mulai bisa menguasai jalannya pertarungan. Jurus setan rebutan Sacen dari desa Sila Bunga memang terkenal ganas. Sosok tubuh Adisara bisa nampak lebih dari satu orang karena kecepatannya. Dan angin yang ditimbulkan dari gerakan tubuhnya bersuitan ke sana kemari. Gadis aneh itu sekali waktu nampak kecele karena terpedaya gerakan tipu lawan yang jitu. Melihat keadaannya makin terdesak, mendadak gadis aneh itu melenting ke atas dan menengus keras sekali. Hayo bocah gendang. Sekarang kau tidak bisa main-main lagi. Adisara ingin merungkusmu. Kalau kau melawan, maka tangan-tanganmu akan kupatahkan satu persatu. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu. Hah! Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Mari kita lihat, apakah benar keyakinanmu itu. Adisara melompat ke belakang, dua tindak dan tangan kanannya teracung ke atas. Itulah jurus kebanggaannya yang jarang diperlihatkan pada musuh, kecuali musuh yang dianggap berbahaya. Jurus setan rebutan Sajen yang kini sudah dilambari ilmu tenaga dalam memang ganas, laksana iblis kelaparan berebut makanan. Sementara itu si gadis aneh juga melompat mundur dan tiba-tiba saja di kedua belah tangannya sudah tergenggam senjata aneh. Senjata itu menyerupai sapu lidi yang bisa dikembang-kempiskan seperti kipas. Ayo Adisara, kita selesaikan pertarungan ini. Rupanya kau sekarang memerlukan senjata untuk membentengi serangan-seranganku. Baik, aku masih mempunyai sisa 7 jurus lagi. Dan aku akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekarang kau tak akan bisa mendekati aku lagi, Adisara. Kecuali kau ingin sapu landaku ini mengoyak-ngoyak isi perutmu. Hei!
Gadis aneh itulah sekarang yang memulai serangan. Adisara berusaha menghadang dengan tenaga dalamnya yang disalurkan melalui jurus-jurus setan rebutan sajen. Setelah 2 jurus berlalu dan pertarungan terjadi dengan sengit, mendadak gadis aneh merubah inti gerakannya. Tangannya berputar bagaikan kitiran, dan apa yang dilakukan sulit diikuti pandangan mata, kecuali mata pendekar yang cukup terlatih. Empu Tong Bajing, yang sejak tadi menonton tak berkedip sampai berdiri dari atas batu tempat duduknya. 1000. Ya, lengan 1000. Gadis liar itu menggunakan jurus lengan 1000. Jurus lengan 1000? Iya, jurus lengan 1000 milik pendekar lengan 1000 yang sudah 10 tahun tak menampakkan diri lagi. Aku pernah mendengar jurus itu. Hoi! Berhenti! Berhenti! Adisara, kembalilah ke tempat dudukmu. Biar aku yang menghadapi gadis congkak ini. Mengapa aku harus kembali ke tempat dudukku? Aku belum kalah. Aku sanggup mengalahkan gadis sinting itu. Tak ada yang mengatakan bahwa kau kalah. Dan aku percaya, kalau pertarungan diteruskan, kau akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Tapi aku sengaja turun ke tengah gelanggang, sekedar ingin mencoba kemampuan gadis sombong ini. Akan ku hajar dia, biar lenyap kesombongannya. Kalau begitu, baiklah. Hai, gadis sinting. Suatu saat, aku ingin ketemu lagi denganmu dan mengadu kepandaian. Rupanya kau bangga sekali dengan ilmu yang kau miliki. Iya, aku bangga. Ketahuilah, ilmu yang kau perlihatkan tadi belum seberapa tingginya. Dia tidak lebih tinggi dari batas lututku. Oh? Bicaramu itu menggelikan sekali. Aku sampai terpingkal-pingkal dibuatnya. Kurang ajar. Kau menggunakan jurus apa tadi? Menurut Kakang Bajil, kau baru saja memperlihatkan jurus lengan 1000. Ah, tidak. Lenganku hanya 2 potong, bukan 1000. Lihat saja sendiri, hanya 2 potong. Kau perempuan paling sombong dan paling menyebalkan yang pernah aku kenal. Oh, apa kau kira penampilanmu cukup menarik? Di mataku kau tak lebih dari seorang wanita yang mengerikan. Matamu seperti mata ular, mulutmu seperti goa siluman, dan bicaramu seperti kuda betina haus kejantanan. Kurang ajar! Kubunuh kau! Hai, tunggu Sambi. Jangan ikut campur, Renteng. Bukannya aku mau ikut campur, tapi rasanya kurang pantas kalau Dewi Sambi marah-marah di depan perawan bau kencur. Dia memang hebat. Dia bisa menahan serangan macan kombang, kebo kluyur, dan bahkan Adisara. Tapi bukan berarti dia sudah memenangkan pertarungan ini. Tapi perjanjiannya memang begitu, Sambi. Dia sekarang berhak ikut pertandingan. Dan bahkan berhak menduduki kursi 4 besar. Apa? Dia berhak menduduki kursi 4 besar? Itu tidak akan terjadi. Kecuali dia bisa mengalahkan aku. Wah, jangan ngawur begitu, Sambi. Kita berkumpul di sini untuk mencari teman, bukan musuh. Aku tidak butuh teman gadis tidak waras begitu. Sudahlah, Renteng. Jangan berdiri di situ. Pertarungan yang lebih menentukan akan segera dimulai. Tunggu, Sambi. Jangan sembrono. Apa yang akan kau lakukan terhadap gadis kencur ini, ha? Dia sudah berani menghina aku. Maka sekarang dia akan menanggung akibatnya. Aku akan menggilas tubuhnya yang montok itu dengan telapak wisa. Empu Renteng terkejut mendengar Dewi Sambi menyebut telapak wisa. Aji itu memang sangat mengerikan. Kalau sampai terkena pukulan telapak wisa, tubuh seseorang bisa hangus terbakar sampai ke sumsumnya. Aji itu mengandung racun yang ganas sekali.
Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan gadis aneh itu? Dan bagaimana dengan pendekar Lau serta istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-63 ini didukung oleh para pemain Bambang K. sebagai Kebo Mudarang, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Haryoko sebagai Empu Renteng, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wenda sebagai Jaran Bangkal, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan.
Dewi Sambi, adik seperguruan Empu Tong Bajil, sangat geram melihat tingkah laku gadis aneh yang seenaknya. Dia benar-benar merasa terhina dan diremehkan. Karena itu, dia tidak lagi mengindahkan peringatan Empu Renteng, kawan karibnya sendiri. Gadis edan itu harus kuhajar. Dia rupanya belum kenal siapa Dewi Sambi. Tenang, Sambi. Tidak usah kerusa-kerusu memperlihatkan hawa nafsu. Apa kau membela dia, Renteng? Apa muka dia itu? Sanak familimu? Sambi. Bukan. Dia bukan apa-apaku. Tapi kita semua melihat bahwa gadis gendeng ini mempunyai tingkat kemampuan yang memenuhi syarat untuk memperebutkan kursi 4 besar, Sambi. Tidak. Kalau dia menginginkan kursi 4 besar, dia harus mengalahkan aku lebih dulu. Nah, ini namanya melanggar aturan main yang telah kita sepakati bersama, Sambi. Jangan begitu. Kita ini kelompok pendekar. Harus mau berbuat adil untuk teman-teman sendiri. Renteng, kalau kau belum juga pergi ke tepian sana, salahmu sendiri. Tunggu, Sambi. Kau mau apakan gadis cilik itu, ha? Akan kugilas dengan aji telapak wisa. Wanita cantik tapi berwajah sangar yang bernama Dewi Sambi segera menarik kakinya 2 langkah ke samping. Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan dan segumpal asap hitam mengepul mengeluarkan bau amis yang amat keras. Itulah aji telapak wisa. Ilmu pukulan ini sangat mengerikan. Siapapun yang terkena gebrakan bisa terbakar tubuhnya, hangus bagaikan digigit 100 ekor ular berbisa. Jangan, Sambi. Jangan gunakan telapak wisa. Renteng, kalau kau masih berdiri di situ, kaulah yang pertama kujadikan sasaran pukulan telapak wisaku ini. Kemudian setelah itu, dia, gadis sombong itu akan mendapat giliran berikutnya. Mengapa jadi begini, Sambi? Tahanlah dirimu barang sedikit, Sambi. Tidak. Kalau kau menghalang-halangi niatku, maka berarti kau membela anak setan itu. Sambi, aku tidak membela siapapun. Aku berdiri di sini untuk mewakili kepentingan semuanya. Renteng, jangan-jangan kau menjalin hubungan rahasia dengan gadis liar itu. Aku menjadi curiga. Jangan-jangan kalian berdua telah berkomplot. Sambi, kau jangan berkata sembarangan. Empu Renteng tidak mempunyai watak seperti itu. Sambi, agaknya kau menjadi bangga dan besar kepala karena aji pukulanmu telapak wisa. Nah, kalau tanganmu sudah terlalu gatal untuk menggunakan ilmu pukulan itu, janganlah menjadikan orang lain jadi korban. Aku, sahabatmu sendiri, Empu Renteng, mampu menahan telapak wisa. Kau menantang aku, Renteng. Kau membuatku tidak sabar, Dewi Sambi. Selama ini, kita berteman baik. Tapi kata-katamu itu sungguh keji, Sambi. Kau bermaksud memfitnah aku di depan mereka, para pendekar, bahkan di depan tuanku, Kebo Mundarang. Tunggu. Kalian ini sedang berbuat apa? Kalian ini sedang berbuat apa? Kakang Bajil telah melihat sendiri. Renteng telah memihak pada gadis liar itu. Pada orang yang sama sekali belum kita kenal. Apakah kau mendapat kesan bahwa aku telah memihak pada gadis sinting itu, Kakang Bajil? Kita memang belum mengenal dia. Ya, tapi belum tentu dia bermaksud buruk, Kakang. Dan belum tentu dia bermaksud baik pada kita. Maka itu, kita jangan sampai lengah dan akhirnya menjadi tuan rumah yang kecolongan. Hei, gadis edan, siapa kau ini sebenarnya? Tebak saja sendiri. Siapa kira-kira aku ini, Tuan Bajil? Lancang sekali mulutmu. Ingin ku remas-remas mulutmu yang mungil seperti mulut seekor tikus itu.
Kau harus mau mengatakan siapa namamu, dari mana asalmu, siapa gurumu, dan ilmu apa saja yang kau pelajari kalau kau ingin bergabung dengan kami. Siapa namaku, dari mana asalku, siapa guruku, dan ilmu apa saja yang kupelajari? Aduh, rasanya aku tak dapat mengatakan semua itu. Kalau begitu kau datang kemari hanya untuk mengacau. Mungkin kau mata-mata, mungkin penyelundup, mungkin tukang kasak kusuk yang sengaja dikirim kelompok tertentu untuk mengacau rencana kami. Aku tidak mempunyai alasan untuk mengacau rencana kalian. Tapi aku juga tak bisa dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kuanggap tidak perlu. Kakang Bajil, ringkus saja gadis sinting itu. Kata-katanya semakin membuat kewibawaan kita merosot. Iya, benar Sambi. Dia memang harus diringkus. Ayo tangkap dia. Kalau Renteng membela, kalian tangkap dua-duanya. Tunggu. Kebo Mundarang, Pati Kediri yang sejak tadi duduk dengan tenang di barisan depan, nampak berjalan tegap menuju tengah pelataran Candi Surabana. Pedangnya yang besar bergelantungan ketika laki-laki perkasa itu melangkah ke arah Empu Tong Bajil. Biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini, Paman Bajil. Baik, tuanku. Silakan. Gadis cilik. Sejak tadi kuperhatikan kau mempunyai tingkah laku dan penampilan serba aneh. Apakah hal ini kau lakukan untuk menutupi siapa dirimu yang sesungguhnya? Aku tidak menutupi siapa diriku. Aku hanya ingin melakukan hal-hal yang kuanggap perlu. Lalu kau mau apa datang kemari? Aku ingin bergabung dengan kelompok pendekar pendukung pemerintah Kediri. Mengapa kau ingin bergabung dengan kami? Apa alasanmu? Aku mempunyai alasan pribadi yang tidak bisa seluruhnya kukatakan pada siapapun. Tapi aku bisa menjelaskan barang sedikit. Supaya kalian tahu, aku ingin bergabung dengan kalian karena aku membenci pemerintahan Singasari. Aku benci para pejabat pemerintahan Singasari. Kalau mendapat kesempatan, aku akan membunuh mereka semuanya. Iya, akan kubunuh mereka dengan tanganku ini. Akan kubunuh mereka satu persatu. Mereka itu orang-orang yang sok berkuasa. Mereka banyak merugikan rakyat jelata. Mereka menindas dan berlaku sewenang-wenang. Dan mereka harus menanggung dosa-dosanya. Tapi aku tahu bahwa tidak mungkin aku bergerak sendiri. Aku membutuhkan teman. Itulah sebabnya aku mau bergabung dengan kalian. Tapi terserah, aku tidak memaksa. Kalau kalian keberatan, aku akan bertindak sendiri. Tunggu dulu. Baiklah. Aku tahu kau menyimpan rasa dendam. Entah kepada siapa. Baiklah. Kalau begitu, barangkali kita bisa kerjasama. Aku tidak ingin menjadi juara. Kemampuan yang kumiliki sekarang ini hanya akan kupergunakan untuk membalas rasa sakit di hatiku. Bagus. Pemerintah Singasari memang brengsek. Dan sekarang ini, kaki tangan Kertanegara masih banyak berkeliaran di mana-mana. Juga menantu Kertanegara, Sanggrama Wijaya, hidup dalam pelarian. Nah, pastilah mereka sakit hati dan ingin membalas dendam. Itulah tugas kita, untuk membasmi mereka, supaya pemerintah Kediri menjadi bersih dari gangguan musuh-musuh bayangan. Jadi bagaimana? Aku diterima bergabung dalam kelompok kalian? Tentu kami terima dengan senang hati. Kami juga membutuhkan sekutu-sekutu yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang berdiri di atas satu kepentingan. Ialah menumpas habis sisa-sisa kekuatan Singasari dari muka bumi ini. Nah, sekarang aku tidak pusing-pusing lagi mengenai kursi 4 besar itu. Kaulah yang harus duduk sebagai orang keempat setelah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Bagaimana pendapatmu, Paman Bajil? Kau setuju? Apa yang tuanku anggap baik dan tepat, tentu akan saya dukung sepenuhnya, tuanku. Bagus. Terima kasih atas pengertianmu. Kau Dewi Sambi, bagaimana pendapatmu? Pendapat saya sama dengan Kakang Bajil. Hanya saja, gadis itu harus belajar sedikit tata kesopanan.
supaya tidak sering menimbulkan kesalahpahaman di antara teman sendiri. Dan kau Empu Renteng, apakah kau keberatan? Sama sekali tidak, tuanku. Saya pikir gadis aneh ini bisa kita percaya kata-katanya. Dan bagaimana dengan yang lain? Apakah ada keberatan kalau gadis ini menduduki kursi 4 besar? Bagi yang tidak setuju, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, tidak ada yang mengangkat tangannya. Berarti semua setuju. Nah, bagaimana aku harus memanggilmu anak manis? Tentulah kau mempunyai nama yang bagus. Katakanlah siapa namamu. Namaku Sakawuni. Aku berasal dari desa Tanibala. Hanya itulah yang bisa kukatakan. Apakah cukup puas? Baru saja gadis aneh yang mengaku bernama Sakawuni itu mengatupkan bibirnya. Mendadak jaran bangkal masuk. Ayo cepat, cepat jalannya. Ayo, kalian harus berlutut di depan tuanku Kebumundarang. Hai, siapa mereka yang kau bawa-bawa ini, jaran bangkal? Mereka kami tangkap ketika sedang mengintip jalannya pertandingan dari atas bukit itu, Kakang Bajil. Kurang ajar. Rupanya banyak tamu-tamu yang datang dengan maksud yang kurang baik, tuanku. Tenanglah. Biar aku yang akan memeriksa mereka. Kalian sepertinya bukan penduduk asli daerah ini. Iya, benar. Kami berasal dari negeri yang jauh. Ribuan pal dari pulau ini. Lalu apa maksud kedatangan kalian ke Tanah Japa? Maaf, kami tak bisa mengatakannya. Karena ini merupakan rahasia yang harus kami pegang teguh. Kalian orang suruhan? Kalian mempunyai pimpinan? Tidak. Kami tidak disuruh oleh siapapun. Kami datang ke negeri ini semata-mata hanya terbawa oleh nasib. Perahu yang kami tumpangi diserang badai dan kami terdampar di pantai Tuban. Mustahil kalian mengintip pertemuan kami. Kalau kalian tidak punya maksud-maksud tertentu. Aku dan istriku hanya sekedar mampir di tempat ini. Mana tujuan kalian yang semestinya? Maaf, kami tak bisa mengatakannya. Kami hanya ingin mencari suatu desa, walaupun kami belum tahu pasti apa yang bisa kami lakukan di sana. Kami ini seperti kapas tertiup angin. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami tidak bermaksud mencari musuh. Kami ingin berteman dengan siapa saja. Iya, bangsa kami adalah bangsa yang cinta pada persahabatan. Cukup. Kalian pikir aku percaya? Ayo prajurit, tangkap 2 orang asing itu. Tunggu. Mengapa kami harus ditangkap? Iya. Apa kesalahan kami? Kalian telah mengintip pertemuan penting di bulan purnama ini. Dan itu berarti kalian menyembunyikan maksud-maksud yang tidak baik. Bukankah suamiku sudah mengatakan bahwa kami tidak bermaksud buruk? Kami tidak mencari musuh. Kedatangan kami di tempat ini tanpa tujuan apa-apa. Kami hanya sekedar singgah. Kalau kalian keberatan, baiklah. Kami akan pergi. Kalian boleh pergi. Tapi setelah kami tangkap dan periksa. Sudahlah, Paman Bajil. Jelas mereka mata-mata musuh. Ayo kepung mereka. Tangkap, ringkus dan ikat tangannya. Pendekar Lo dan Mesin terpaksa mengadakan perlawanan sengit ketika 12 orang prajurit maju serentak. Tapi perlawanan itu hampir tak banyak artinya karena jumlah lawan mereka cukup besar. Oh, cepat ambil pedangmu, Lo. Kalau tidak, kita bisa mati konyol. Iya, baiklah. Hati-hati, kau jangan jauh-jauh dariku, Mesin. Baiklah, kalian memaksa kami untuk bertarung. Dan aku tak bisa berbuat lain. Kami harus membela diri demi keselamatan kami.
Selesai berkata, pendekar Law segera meraba gagang pedang naga puspa. Semua yang berdiri di tengah pelataran Candi Sorabana tertegun sesaat begitu melihat pedang naga puspa keluar dari warangkannya. Dan mereka menatap pendekar Law yang berdiri tegak, sementara tangan kanannya erat menggenggam sebilah pedang besar yang bentuknya aneh. Hei! Mengapa kalian diam dan tidak berkutik seperti cangkrik terpijak? Ayo! Tangkap mereka! Bunuh saja kalau mau melawan. Pendekar Law mengamuk, pedang naga puspa bergetar di tangannya, dan beberapa orang prajurit telah roboh bersimbah darah segar. Gelanggang pertandingan menjadi hingar-bingar. Potongan senjata bertebaran di pelataran candi. Wajah Kebo Mundarang merah padam melihat prajurit-prajuritnya roboh seperti batang pisang ditebang, seperti daun dipangkas ujung-ujungnya. Berhenti! Berhenti semuanya! Hai orang asing, kalau kalian terus melawan, berarti kalian menentang pemerintah Kediri. Sebenarnya kami tak menginginkan pertumpahan darah seperti ini. Tapi Tuan dan prajurit-prajurit Tuanlah yang memaksa kami. Jadi kalian tetap akan melawan? Kami tak mau ditangkap tanpa kesalahan. Kalau kalian tertangkap, kalian akan dihukum picis di tengah-tengah alun-alun Kediri. Tubuh kalian akan disayat-sayat dengan pisau dan dikucuri air garam. Kalian akhirnya pasti akan mati dengan penuh penderitaan dan kesakitan. Tapi kalau kalian mau menyerahkan diri secara baik-baik, barangkali pemerintah Kediri akan mempertimbangkan lagi. Barangkali kalian tidak akan dihukum picis. Kami tidak bersalah, Tuan. Karena itu kami tidak pantas dihukum. Kami bersedia mati demi membela kebenaran dan harga diri kami. Hai, dengar. Bukalah matamu lebar-lebar. Kalian sudah membunuh 8 orang prajurit Kediri. Dan kesalahan seperti itu harus ditebus dengan nyawa. Kami terpaksa membunuh mereka. Tuan sendiri melihat bahwa kami terpaksa, bukan? Sebab kalau tidak, merekalah yang akan membantai kami berdua di tempat ini. Kebo Mundarang nampak sangat marah. Dia hampir saja mengangkat tangannya untuk memberi aba. Tapi mendadak Empu Tong Bajil melompat ke depannya. Hop! Maaf Tuan Kebo Mundarang. Agaknya 2 orang asing ini ingin pamer kepandaian dan keberanian. Biarlah saya yang menangkap mereka. Sambi, coba lemparkan tongkat pencabut roh padaku. Baik, Kakang. Ini, terimalah. Hup. Tongkat pencabut roh adalah senjata andalan Empu Tong Bajil. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular dan bagian ujung dipasang logam yang menyerupai mata tombak. Kini tongkat pencabut roh itu sudah tergenggam di tangan pemiliknya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekar Law dan istrinya bisa ditangkap dan dihukum picis di alun-alun Kediri? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Paman Danu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-64 ini didukung oleh para pemain. Bambang K. sebagai Kebo Mundarang, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pencabut roh adalah senjata andalan kepunyaan Putong Bajil. Tongkat itu bentuknya melilit-lilit seperti seekor ular dan bagian ujungnya dipasang logam yang menyerupai mata tombak. Sepintas lalu, tongkat itu mirip sepotong kayu jati hitam, tapi sebenarnya dia terbuat dari bahan logam pilihan. Entah sudah berapa puluh nyawa pendekar terbang dihantam potongan logam perkasa itu. Barangkali hanya Putong Bajil sendirilah yang tahu. Itu pun kalau dia sempat menghitungnya. Biarlah saya yang mengajar dua orang asing itu, tuanku. Baiklah. Tunjukkan kemahiranmu, Paman Bajil. Tapi maaf, Tuan Kebo Mundarang. Barangkali kalau memang sulit untuk saya laksanakan, saya terpaksa membunuh mereka.
Sebab saya melihat pendekar laki-lakinya menggunakan senjata yang berbahaya. Itu tidak menjadi soal. Kalau bisa memang sebaiknya kau tangkap hidup-hidup. Supaya kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi kalau hal itu sulit kau lakukan, baiklah, bunuh saja. Kalau memang mereka mempunyai kawan, hal ini bisa menjadi peringatan keras bagi kawan-kawannya itu. Baik, Tuan. Mari pendekar asing. Mari kita mengadu kekuatan senjata. Kulihat kau memiliki senjata yang hebat. Tapi tongkat pencabut roh ini pun jangan dipandang ringan. Sesungguhnya aku tidak menginginkan pertarungan ini. Hei, kau keliru. Aku tidak akan bertarung denganmu. Aku hendak menangkap kalian berdua untuk diserahkan pada pemerintah Kediri. Jangan salah paham, pendekar asing. Baiklah, kami akan tetap pada pendirian kami. Kami tak sudi diperlakukan sewenang-wenang. Cukup. Cepat suruh menjauh wanita di sebelahmu itu. Dan mari kita mulai. Minggirlah kau, Mesin. Aku terpaksa melawan orang ini. Agaknya dia sangat bernafsu menunjukkan kepandaiannya. Hati-hati, Lau. Orang cibul itu kelihatannya berbahaya sekali. Iya. Kalau sampai terdesak, aku akan memberikan isyarat untukmu. Ingat, Lau. Kau tidak boleh bertarung lebih dari 2 jurus. Iya, aku ingat. Aku akan berusaha menyelesaikan pertarungan secepatnya. Lebih cepat, lebih baik, dan lebih aman. Ayo, tunggu apa lagi? Aku sudah tidak sabar. Pendekar Lau nampak tenang. Berdiri tegak menghadap ke arah pintu gerbang candi yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Tangan kanannya mulai bergerak meraba gagang pedang naga puspa yang sudah bersarang kembali dalam warangkannya. Dan Empu Tong Bajil melompat selangkah ke belakang. Begitu melihat pedang naga puspa kembali keluar dari warangkanya, mulutnya terbuka keheranan. Oh, senjata apa yang digunakan orang itu? Bentuknya aneh dan ukurannya besar sekali. Tadi kulihat senjata itu membabat habis pedang dan tombak prajurit-prajurit Kediri. Aku harus benar-benar waspada. Nah, aku sudah siap. Silahkan Tuan mulai. Bagus, bagus. Tahanlah seranganku yang pertama. Hejit. Luar biasa pedang yang digenggam pendekar asing itu. Tanganku sampai bergetar kesemutan begitu tongkat pencabut roh membentur senjata aneh itu. Tapi aku tidak boleh ciut semangat. Akan kulawan senjata aneh itu dengan tenaga dalam. Orang cebol itu nampaknya berkepandaian tinggi. Dia sedang mempersiapkan tenaga dalamnya untuk melawan pedang naga puspa ini. Nah, tahanlah seranganku ini, orang asing. Empu Tong Bajil terus memburu pendekar Lau dengan tusukan dan ayunan tongkat pencabut roh. Pendekar Lau hampir saja tak mempunyai kesempatan untuk membendung serangan-serangan gencar lawannya. Mendadak terasa sesuatu bergolak dalam tubuh pedang naga puspa. Dan sesuatu itu kemudian mengalir deras sekali melalui urat-urat telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh. Dan nampaknya Lo sudah mulai tersedot tenaga dalamnya oleh naga puspa. Kalau dia tidak segera menyudahi pertarungan, dia akan celaka. Cepat Lo! Cepat selesaikan! Cepat Lo!
bau sampai rengat di bagian ujungnya. Akan kubunuh orang itu. Akan kubunuh dengan aji segara geni. Sambi! Ya, Kakang! Bawa tongkatku ini! Hup! Hai orang asing, jangan dulu kau keburu berbangga hati karena mempunyai senjata yang ampuh. Jangan sebut diriku Empu Tong Bajil kalau sampai aku tidak mampu membinasakan kalian. Empu Tong Bajil mendengus keras sambil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian kedua belah tangannya berputar 7 kali di atas kepalanya dan akhirnya berhenti bersindakap di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar lereng Gunung Tengger itu mempersiapkan ilmunya yang bernama Aji Segara Geni. Ilmu itu terkenal dahsyat. Dalam lakon pewayangan ilmu ini dikenal dengan sebutan lebur seketi. Barang siapa sampai terkena pukulan Aji Segara Geni, maka jangan harap orang itu dapat dipungut dalam keadaan utuh mayatnya. Dia pasti akan hancur berkeping-keping dan mayatnya akan kering kerontang seperti alang-alang dimakan api. Melihat Empu Tong Bajil yang berdiri tegak di atas kakinya dan matanya menatap tajam, Maisin buru-buru melompat dan menggamit lengan suaminya. Jangan dilawan, Lau. Cepat lari. Hai! Dia lari, Kakang! Mereka lari! Jangan lari! Awas! Jangan lari! Kejar! Tangkap mereka! Jaran Lejong, Jaran Bangkal, mengapa kalian diam saja? Hah? Oh, maafkan Tuan Kebo Mundarang, ini kesalahan saya. Seharusnya saya lebih cepat bertindak. Ya, memang sayang sekali. Mengapa mereka bisa kabur begitu saja? Jumlah kita banyak, dan tempat ini dijaga ketat. Tapi semua gagal menangkap 2 orang asing itu. Maafkan kami, Tuan Kebo Mundarang. Kami berjanji akan menebus kesalahan dan keteledoran kami. 2 orang asing itu pasti akan dapat kami ringkus dan kami serahkan ke tangan Tuan Kebo Mundarang. Ya, persoalan kedua orang asing itu, kuserahkan pada Paman Bajil. Tapi tunggu. Barangkali kau bisa membantu kami, Sakawuni. Membantu bagaimana, Tuan? Apakah Tuan akan menugaskan saya untuk memburu 2 orang asing itu? Apakah kau keberatan, anak manis? Sama sekali tidak. Tapi tugas ini cukup berat. Kalau salah perhitungan, kita sendiri yang akan mampus. Karena itu, kalau Tuan menugaskan saya minta beberapa orang untuk membantu perburuan ini. Itu soal kecil. Berapa orang prajurit kau butuhkan? Saya tidak membutuhkan prajurit. Saya butuh Jaran Lejong dan Jaran Bangkal untuk menemani saya di perjalanan. Tapi apa, Jaran Lejong? Kau harus menurut. Ingat, Tuan Kebo Mundarang sudah mengangkat Sakawuni sebagai salah seorang di antara 4 besar. Apa kau keberatan, Jaran Lejong? Tidak, Tuan. Tapi biasanya saya bertugas mengawal Tuan Empu Tong Bajil. Kali ini kau tidak usah mengiringi aku. Kau temani saja gadis itu di jalan. Nah, pertemuan ini rasanya sudah tidak bisa kita teruskan lagi. Karena itu, aku bubarkan saja. Aku akan kembali ke Kediri besok pagi. Dan mengenai 2 orang asing itu, kuserahkan pada Paman Bajil dan kawan-kawannya.
Kebo Mundarang, Patih Kediri itu pergi meninggalkan pelataran Candi Surabana dengan diiringkan prajurit-prajuritnya. Kemudian para pendekar, baik yang sempat turun ke gelanggang maupun yang belum, satu persatu pergi. Dan tak lama kemudian, suasana pelataran Candi Surabana menjadi sepi dan lengang. Cahaya obor dari minyak jarak masih berkibaran di terpa angin malam yang turun dari lereng gunung Anjasmara. Sementara di atas langit, bulan purnama masih bersinar terang benderang. Cahayanya yang lembut bagaikan membelai pucuk-pucuk pohon cemara dewa. Hanya tinggal 3 orang masih tetap duduk di atas lempengan batu di pelataran Candi Surabana. Mereka adalah Empu Tong Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Mengapa kau belum pergi juga, Adi Renteng? Aku masih berpikir-pikir. Hendak pergi kemana sekarang ini, Kakang? Mengapa kau tidak segera menyusul gadis liar yang bernama Sakawuni itu? Sambi, rupanya masih ada ganjalan di hatimu, Dewi Sambi. Lupakan soal itu. Kehadiran Sakawuni tidak akan mengganggu kita. Bahkan kemampuan ilmunya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan begitu, Kakang Bajil? Ya, yang mengganggu hatiku sekarang justru pertemuan kita yang gagal. Semua rencana berantakan gara-gara pendekar asing itu. Dia tidak akan bisa meloloskan diri, Kakang. Mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya. Ya, mereka harus ditangkap, hidup atau mati. Aku malu sekali pada Tuan Kebo Mundarang. Baiklah, Kakang. Aku akan mencari mereka. Kemana akan kau cari mereka? Aku kira mereka belum lari terlalu jauh. Dewi Sambi masih akan melanjutkan bicaranya. Tapi Empu Renteng sudah keburu melompat ke dalam gelapnya rimbunan pohon-pohon liar. Aku harus mendapatkannya. Harus! Apa, Kakang Bajil? Kubilang aku harus mendapatkannya. Aku harus bisa merebutnya dari tangan pendekar asing itu. Merebut apa? Pedang! Pedang yang sosoknya aneh dan menyeramkan itu harus bisa kurebut dari tangannya. Harus! Oh, luar biasa senjata itu. Dari mana pendekar asing itu mendapatkannya? Pedang itu memang luar biasa sekali, Kakang. Bahan apa yang digunakan untuk membuatnya? Sepertinya batu-batuan gunung pun akan dapat dihancurkan olehnya. Kalau aku bisa memperoleh pedang itu, Sambi, aku akan menjadi yang paling tinggi. Mungkin lebih tinggi dari bulan yang berenang di atas langit itu. Kita istirahat dulu lah. Nafasku hampir putus rasanya. Tapi jangan, Mei. Jangan istirahat di sini. Tempat ini terbuka, mudah dilihat orang. Sebaiknya kita terus saja, Mei. Tapi kakiku seperti kejang. Tidak bisa digerakkan lah. Baiklah, biar kau kugendong saja. Mari, naiklah ke atas punggungku. Ayo. Jangan loh, nanti kau terlalu capek. Tapi kita jangan berhenti di tempat ini. Berbahaya sekali, Mei. Kau dengar itu, Mei? Percaya tidak? Rupanya mereka sibuk mencari kita loh. Ya, karena itu kita harus mencari tempat yang tersembunyi dan benar-benar aman. Jangan di sini, Meisin. Baiklah, mari kita jalan lagi. Tidak, aku tidak usah digendong. Loh, aku bisa jalan sendiri. Tapi jangan terlalu cepat jalannya.
di sini lebih aman. Mungkin inilah yang disebut Candi Tiga Wangi, loh. Ya, mungkin. Candi ini sudah banyak yang rusak. Arcanya banyak yang sudah tidak utuh lagi. Candi ini lebih mirip kuburan tua yang sudah tidak pernah dirawat lagi. Lihat, batu-batunya banyak lumutnya dan ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Sepertinya tempat ini tak pernah dijamah manusia lagi. Hawanya dingin sekali, dingin dan menyeramkan. Justru tempat seperti inilah yang kita butuhkan. Tempat yang seram sangat cocok untuk orang-orang buronan bersembunyi. Lau. Ada apa, Maisin? Iya, aku tahu. Kau pasti sangat lelah, bukan? Bukan hanya lelah. Aku juga tidak mengerti, Lau. Mengapa kita selalu menjadi orang-orang buronan? Mengapa kita selalu menjadi pelarian? Di negeri kita sendiri, orang-orang juga mengejar kita. Mereka mau menangkap dan membunuh kita. Sekarang, di negeri orang pun kita masih juga diburu, dikejar, dan mau dibunuh. Apa sebenarnya yang tidak beres, loh? Di mana sebenarnya letak kekeliruannya? Bukankah kita selalu melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran budi pekerti luhur? Sudahlah, Maisin. Kita sudah cukup lelah. Jangan kau tambah lagi dengan beban pikiran yang berat-berat, Mai. Mengapa kalian turun dari kuda? Kami tak sudi mengikuti perintahmu. Kami tak sudi bertugas bersama seorang perempuan. Kenapa? Apa salahnya kalian pergi bersamaku? Apakah wajahku seperti burung hantu? Gadis liar. Pergilah mencari buronan itu sendiri. Dan kalian? Kami tentu saja akan pergi berdua saja. Kami tidak senang diatur perempuan. Kalau begitu, kalian mau membantah pimpinan kalian sendiri. Kalian tidak takut akibatnya? Gadis sinting. Cepat pergi. Kami tak sudi tunduk pada perintah-perintahmu. Kalian ini pendekar-pendekar berjiwa pengecut. Kalian picik dan tidak satria. Baik. Aku pun tak sudi mempunyai anak buah seperti kalian. Tikus-tikus pengecut. Apa? Kami anak buahmu? Cis! Sejak kapan kami menjadi anak buahmu? Tentu saja sejak kalian berdua dapat kukalahkan. Hei, kau jangan sembarangan bicara. Kami berdua belum pernah kau kalahkan. Bagaimana? Kalau sekarang kalian berdua mengakui kalah di depanku? Kau sombong benar. Kalau kau mampu mengimbangi ilmu macan kombang, gebuk kluyur, dan julung wangi, belum berarti kau mempunyai tingkat kepandaian di atas kami, Hayo, turun kau dari atas kudamu. Kalau kau dapat membuat kami bertekuk lutut, maka kami akan mengaku kalah. Dan kau boleh memerintah sesuka hatimu atas diri kami. Sakawuni masih sesaat duduk di atas punggung kudanya. Dia hanya tersenyum dingin mendengar tantangan Jaran Bangkal. Kemudian gadis berwajah manis itu turun dari kuda dengan tenang. Sementara itu Jaran Lejong dan Jaran Bangkal telah menunggu dengan kuda-kudanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mendengar seri berikut. Sampai jumpa.